Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Handono Official, channel yang selalu mengupas masalah-masalah kesehatan, terutamanya di bidang ilmu penyakit dalam. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali pasien yang datang mengeluh dengan berbagai gejala, berbagai penyakit. Namun, saya sebagai dokter penyakit dalam melihat keluhan maupun rasa nyeri yang subjektif dirasakan oleh pasien itu tidak sebanding dengan hasil pemeriksaan fisik saya selaku seorang dokter penyakit dalam. Akhirnya karena adanya ketidaksesuaian tersebut, saya pun banyak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Artinya pemeriksaan yang bisa membantu memastikan atau mengkonfirmasi apakah keluhan yang dirasakan pasien, penyakit yang diakui dirasakan oleh pasien itu memang memiliki dasar yang nyata. Ternyata di sini sering didapatkan hasil pemeriksaan penunjangnya normal. Nah, di sini apa yang terjadi? Jadi dikenal dalam istilah penyakit dalam, ada penyakit yang berhubungan dengan psikis atau yang dikenal sebagai penyakit psikosomatis. Dalam penyakit psikosomatis ini, kita gagal menemukan adanya penyebab yang jelas. Gagal menemukan adanya penyakit pada organ fisik maupun pada parameter pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Nah, di sini artinya pasien membayangkan dan meyakini bahwa dirinya sedang sakit, namun ternyata pasien sebenarnya tidak memiliki penyakit apa-apa. Nah, makanya di dalam klasifikasi penyakit menurut International Classification of Disease atau suatu penggolongan jenis-jenis penyakit, maka dicantumkan penyakit psikosomatis ini. Penyakit psikosomatis ini sendiri akan digolongkan lagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah keluhan nyeri yang tidak berdasar penyebab. Di sini menjadi masalah besar buat pasien maupun buat dokter, karena pasien meyakini dan merasakan sendiri betapa secara subjektif di dalam tubuhnya ada rasa nyeri. Bisa nyeri pada kepala, bisa nyeri pada persendian, pada perut, ataupun semua organ. Nah, di sini keluhan nyeri pada pasien tersebut, walaupun nanti dicari faktor penyebabnya, kemudian diperiksa baik secara metode-metode imaging, secara metode pemeriksaan pencitraan medis, ataupun secara neurologis, tidak didapatkan kelainan. Namun, pasien kadang datang dengan keluhan yang begitu dramatis, begitu nyeri, bahkan ada yang sampai pingsan dan mungkin kaku-kaku seluruh tubuhnya, namun tidak didapatkan penyakit apapun, maka bisa jadi ini adalah suatu penyakit psikologis yang bermanifestasi pada fisik dalam hal rasa nyeri yang tidak memiliki dasar pada tubuh biologis pasien. Kemudian ada juga
pasien berpenyakit psikosomatis yang memiliki keluhan, yaitu keluhan dysmorphik. Artinya apa? Dys ini artinya kelainan, morphik artinya bentuk tubuhnya. Ya, jadi misalnya ada pasien yang sangat meyakini bahwa misalnya tangannya terlalu kurus. Meskipun sudah diyakinkan bahwa pasien ini normal, baik fungsi tangannya, bentuk tangannya, namun karena adanya gangguan dysmorphik ini, maka pasien selalu merasa ketakutan, tidak percaya diri ataupun minder dalam hal bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya, dalam bentuk misalnya rambutnya, dan sebagainya. Nah, di sini menjadi tugas bagi dokter bagaimana cara meyakinkan pasien bahwa sesuatu ataupun apa yang ada di dalam tubuh pasien ini sebenarnya adalah keadaan yang normal dan bukan sesuatu penyakit, apalagi suatu cacat. Ya. Ada pasien yang misalnya merasa hidungnya terlalu pesek, yang merasa pipinya terlalu bulat ya atau tembem, atau merasakan keluhan-keluhan yang bukan suatu penyakit namun dia merasa tidak percaya diri. Nah, ini disebut gangguan dysmorphik. Atau ada golongan ketiga dari gangguan psikosomatis ini yang disebut dengan penyakit hipokondria. Hipokondria artinya adanya gangguan, hipo itu rendah, kondria itu artinya merasa. Artinya pasien selalu merasa ada kekurangan dalam kesehatannya. Pasien selalu mencari-cari adanya penyakit dan kelainan di tubuhnya. Akibatnya seseorang yang menderita hipokondria, dia akan sering melakukan medical check up. Tujuannya apa? Tujuannya mencari-cari adanya kelainan sekecil apapun yang meskipun di tubuhnya dia tidak bermanifestasi dan tidak dirasakan, namun dia menganggap dia menderita satu penyakit yang berat. Contohnya ada orang yang selalu cemas apabila dirinya menderita penyakit jantung misalnya. Sedangkan penyakit jantung itu sendiri adalah penyakit yang memiliki faktor-faktor risiko tertentu yang sudah kita kenal ya, misalnya riwayat merokok, kemudian riwayat tekanan darah, kolesterol, memiliki penyakit diabetes, memiliki keturunan penyakit jantung dan sebagainya. Namun pada orang-orang yang menderita hipokondria, dia akan tetap yakin dia menderita penyakit jantung meskipun dia tidak memiliki faktor risiko berpenyakit jantung. Yang kedua, meskipun hasil-hasil pemeriksaan penunjang medis untuk rekaman jantung, untuk adanya kelainan jantung tidak menunjukkan kelainan. Demikian juga pasien yang selalu ketakutan menderita kanker, ketakutan menderita penyakit-penyakit autoimun, penyakit infeksi, ada penyakit virus dan sebagainya. Nah, di sini menjadi tantangan bagi dokter untuk meyakinkan, untuk menunjukkan bahwa kelainan sebenarnya ada di dalam psikologis pasien itu sendiri. Kemudian ada yang menarik, yaitu golongan penyakit psikosomatis yang disebut dengan reaksi konversi. Jadi, reaksi konversi adalah terjadinya suatu gangguan pada fisik pasien, yaitu dalam reaksi saraf
motorik maupun sensorik yang disebabkan oleh masalah psikologis yang menyebabkan keadaan, kemampuan saraf sensoris dan motoris pasien menjadi terganggu. Ya, contohnya yang jelas adalah misalnya seseorang yang mendadak kehilangan daya melihat atau kebutaan. Pasien mendadak melihat dunia ini gelap seperti orang buta, dia sama sekali tidak bisa melihat. Namun setelah diperiksa dengan pemeriksaan medis dengan alat membantu penglihatan, alat bantu komputer, CT scan dan sebagainya, sebenarnya penglihatan pasien normal. Namun karena masalah psikologis yang sangat berat sehingga matanya seolah-olah kehilangan daya melihat. Atau ada pasien yang mendadak tuli. Ada pasien yang mendadak lumpuh, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berjalan dan sebagainya. Namun seluruh pemeriksaan medis secara fisik tidak ada masalah apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan reaksi konversi. Nah, bedanya apa reaksi konversi dengan penyakit yang terakhir, yang golongan kelima, yaitu penyakit somatoform atau penyakit psikosomatis yang berpengaruh kepada tubuh. Pada gangguan psikosomatis, pasien yang mengalami stres psikologis benar-benar akan terserang suatu penyakit fisik. Ya, misalnya seorang yang mengalami stres berkepanjangan, emosi yang berlebihan, maka bisa menderita misalnya penyakit radang lambung. Nah, di sini memang penyakit radang lambungnya terjadi, benar-benar terjadi. Penyebabnya, salah satu kontributornya yang memperberat adalah adanya stres psikologis. Atau misalnya penyakit tekanan darah tinggi. Pada saat cemas, pada saat tekanan psikologis tinggi, maka tekanan darah akan melonjak dan benar-benar terukur dengan alat tensimeter yang kita miliki. Demikian juga penyakit seperti asma, penyakit jantung, itu adalah manifestasi nyata dari adanya stres psikologis yang berat ataupun yang berkepanjangan. Yang membedakan dengan golongan penyakit somatoform atau reaksi konversi tadi adalah pada reaksi konversi, meskipun pasien benar-benar kehilangan kemampuan melihat, kehilangan kemampuan mulut, tangan, kaki, dan pendengaran, namun sebenarnya pasien itu sendiri normal secara fisik. Namun karena adanya perintah secara tidak sadar dari psikologisnya, timbul kelumpuhan, kebutaan maupun ketulian yang nyata. Nah, pada golongan penyakit psikosomatis yang benar-benar bermanifestasi pada lambung, pada jantung, dan tekanan darah tadi, pasien tidak dengan sengaja menaikkan tekanan darahnya atau dengan sengaja membuat gangguan lambung ataupun asmanya kambuh. Jadi, pada pasien yang psikosomatis murni, maka otomatis mengganggu fisik. Namun pada reaksi konversi, pada reaksi dismorfik maupun hipokondriak yang tadi, maka pasiennya dengan sengaja, meskipun mungkin dalam alam bawah sadar, dia membuat tubuhnya menuruti
perintah dari psikis di dalam pikirannya. Maka terjadilah misalnya dia menolak untuk melihat kenyataan hidup, maka dia menjadi buta sementara, menolak mendengar atau menolak dia untuk berjuang dan melawan penderitaannya, dia menjadi lumpuh dan sebagainya. Nah, di sini memang agak sulit untuk membedakan apakah suatu nyeri itu suatu nyeri fisik yang disebabkan oleh psikologis, ataupun dia adalah suatu kelainan psikologis yang seolah-olah menjadi penyakit fisik. Nah, di sini ada beberapa kriteria untuk memastikan atau membantu untuk menentukan apakah penyakit ini adalah satu penyakit psikis murni atau dia memiliki penyakit fisik yang diperberat oleh kelainan psikis. Nah, di antaranya pertama, satu, pasien yang murni menderita penyakit psikologis, dia akan mengeluh keluhan di badan yang tidak berhubungan secara biologis. Ya, minimal ada 4 lokasi yang tidak spesifik. Ya, di antara sakit di daerah kepala, kemudian di daerah dada, daerah perut, kemudian daerah-daerah alat anggota gerak. Nah, di sini jarang ada penyakit yang mencakup seluruh lokasi, 4 lokasi secara bersamaan. Sehingga bisa diduga seorang yang mengaku memiliki keluhan di berbagai tempat dalam tubuh secara bersamaan, bisa jadi dia menderita gangguan psikologis. Yang kedua, kriterianya bahwa seseorang itu sebenarnya hanya menderita penyakit psikis, yaitu dia memiliki keluhan di pencernaan minimal 2 keluhan. Dia bisa menderita keluhan misalnya mual, bisa nyeri, bisa kembung, bisa diare atau artinya sering buang air besar. Nah, di sini adanya 2 keluhan di pencernaan ini dianggap suatu hal yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengeluh secara berlebihan di dalam satu organ di perutnya. Kemudian biasanya juga salah satu petunjuk bahwa seseorang itu sedang dalam tekanan psikis sehingga mengganggu ke kehidupannya sehari-hari, yaitu adanya gangguan dalam fungsi seksual, baik dalam hal menurunnya libido atau nafsu seksual, yang kedua dalam hal misalnya tidak mampunya melakukan hubungan seksual, atau yang ketiga yaitu tidak bisa merasakan kenikmatan dalam berhubungan seksual. Ini berarti menunjukkan seseorang sedang dalam masalah psikologis. Kemudian yang terakhir, biasanya pasien yang menderita penyakit psikosomatis murni biasanya juga memiliki gangguan-gangguan secara neurologis atau secara sistem saraf. Nah, di sini kita sedikit bisa membantu membedakan apakah seseorang ini memiliki sakit pada badannya yang diakibatkan oleh stres psikologis, atau sebaliknya pasien yang memiliki stres psikologis membuat-buat suatu penyakit di fisik badannya, mungkin dengan tujuan tertentu, diantaranya untuk mencari perhatian, untuk memuaskan rasa
kepuasan pribadi, keyakinannya bahwa dia seorang yang sedang sakit, ataupun mungkin untuk mengalihkan beban psikologisnya yang berat ke dalam bentuk lain. Ya, demikian. Ini suatu penjelasan sedikit tentang penyakit psikosomatis. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk membahasnya dengan pasien yang langsung pernah mengalami hal seperti ini. Jangan lupa, sebelum kita akhiri, tombol subscribe-nya dan lonceng pemberitahuannya agar sobat semua tetap bisa mendapat selalu update dengan adanya konten-konten terbaru dari channel Dr. Handono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa lagi.